Hai, welcome back to my channel Dunia Bertani. Kali ini kita akan membahas tentang memanfaatkan lahan kosong atau lahan pertanian yang akan kita tanami jagung. Bagaimana keseruannya? Jangan lupa sebelum kamu nonton, kamu harus subscribe aku, bunyikan loncengnya, like dan komen videoku. Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok, sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Bagaimana cara kami petani Arisan Jaya memanfaatkan lahan kosong atau lahan pinggiran tanaman padi kami dijadikan lahan jagung? Bagaimana keseruannya? Ikutin terus, check it out. Ini proses penanaman jagung di pinggiran padi ya. Kita memanfaatkan lahan tepian padi untuk kita tanami jagung. Sama ya, proses pertama kita lubangin dulu, lahan yang akan kita tanami jagung. Nah, kami memanfaatkan satu buah jagung ya. Kami memanfaatkan satu buah jagung untuk kami tanami. Nah, oke, simak terus ya gimana prosesnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, like videoku dan komen ya video ini. Untuk pengetahuannya, jagung yang kita tanam itu kita keringkan dulu terlebih dahulu. Kita keringkan terlebih dahulu. Gimana bibitnya kayak gini ya. Tuh. Kita hanya butuh satu buah jagung ya untuk kita tanami. Oke guys, ikutin terus ya. Don't skip ya, don't skip. Lahan yang kita tanami jagung itu enggak perlu banyak ya, enggak perlu banyak, cukup di pinggiran padi saja. Langsung. Oke guys ya, ini proses penanaman jagungnya. Ini ya, kita masukin dua biji aja ya. Kita masukin 2 biji aja setiap lubang yang kita buat. Lebih baik untuk lebih bagusnya jagung yang kita mau buat bibit itu kita rendam pakai air terlebih dahulu ya. Cukup 2 saja ya, cukup 2 saja. Semoga jagung yang kita tanam menghasilkan jagung yang manis ya. Aku akan rekam terus ya perkembangan jagung ini. Ini kita memanfaatkan pinggiran ya, pinggiran lahan padi. Kalau yang masih luas lahannya nggak apa-apa ya, dibuat lahan khusus untuk jagung. Tapi yang lahan yang sudah sempit, yang sudah menanam padi bisa di pinggirannya ya. Diusahakan juga tanah yang kita mau tanamin ini itu bekas pembakarannya, jadi lebih subur ya, lebih subur lagi. Oke, ikutin terus ya. Dua terus ya, dua terus.
2 saja ya, cukup 2 saja. Kalau 1 kemungkinan takutnya tidak jadi karena cukup. Kenapa harus 2? Karena kemungkinan satunya tidak jadi ya, makanya harus 2. Lahan yang kita tanami ini tidak terlalu luas ya, tidak terlalu luas. Ya guys, ini kalau sudah jadi ya, kalau sudah jadi banyak banget ini jagung. Penanaman jagung ini juga butuh proses ya. Nanti kita jelaskan proses atau waktu yang dibutuhkan untuk pemanenan jagung. Pemakaran itu sangat bagus ya untuk ditanami tumbuh sayur-sayuran maupun buah-buahan. Terus ya, kita kasih terus ya. Jadi kalau ada jagung yang tersisa atau yang sudah tua, jangan dibuang ya guys. Kamu bisa memanfaatkan penanaman jagung. Tidak terasa ya, tidak terasa nanti kamu akan memanennya. Jadi kamu nggak perlu beli lagi jagung. Oke guys, masih di dunia bertani, saya akan kasih tips-tips untuk pemilihan jagung yang baik. Ada tips-tips untuk pemilihan jagung yang baik. Awalnya, untuk pemilihan bibit jagung yang baik memang dibutuhkan jagung yang bersertifikat resmi. Selanjutnya, benih jagung bersih dari campuran gulma atau biji tanaman lain. Benih tampak kering dan mengkilat atau berwarna terang. Benih harus berukuran normal dan tidak cacat. Benihnya bernas, berisi, dan padat atau tidak kopong. Bentuknya seragam, berukuran sama. Benih juga berasal dari varietas yang jelas. Nah guys, beberapa tips untuk memilih jagung yang baik. Yang harus diperhatikan terutama lahannya. Lahan yang kita akan tanami jagung, usahakan itu terbebas dari hama atau penyakit. Setelah sudah kita menentukan lahan dan cocok untuk kita jadikan lahan jagung, pastikan juga bibit yang akan kita tanam adalah bibit unggul atau beberapa hal yang kita perhatikan sudah kita penuhi. Selanjutnya, kamu akan segera mendapatkan lahan jagung yang baik atau pemanenan tidak akan mengecewakan. Itulah tips yang harus diperhatikan untuk pemilihan bibit jagung yang baik. Lamanya proses panen tergantung dari tujuan setiap petani jagung. Untuk jagung manis, biasanya pemanenan dilakukan 63 hari dari masa tanam.
Ada juga yang melakukan pemanenan setelah 4 bulan untuk jagung benar-benar berisi atau cukup matang untuk dipanen. Ada beberapa tujuan dari petani yang akan menjadikan jagungnya jagung manis ataupun jagung untuk dijadikan pakan ternak. Tergantung dari setiap pemanenan. Jikalau jagung cukup muda, bisa dijadikan untuk jagung manis ataupun jagung sayur. Nah, ada beberapa. Ini ya guys, satu jagung yang sudah tua itu bisa membutuhkan tanah yang cukup lebar ya. Tapi kali ini kami memanfaatkan pinggiran dari lahan padi. Pinggiran lahan dari padi ya. Tuh. Cukup 2 biji saja dalam satu lubang ya. Cukup 2 biji saja dalam satu lubang. Oke guys, demikianlah proses penanaman jagung di Desa Arisan Jaya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan the next kontenku selanjutnya.